Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 mau mempresentasikan tentang sistem deteksi serangan jantung dan stroke menggunakan sensor PCG atau fonokardiogram, ECG elektrokardiogram, dan IMU atau Inertial Measurement Unit. Sensor-sensor ini bekerja secara bersamaan untuk mengumpulkan data kesehatan yang digunakan dalam analisis kondisi pasien. PCG sendiri berguna untuk menganalisis suara detak jantung untuk mendeteksi kelainan fungsi pada katup jantung. Kemudian ECG sendiri berguna untuk mengukur aktivitas listrik jantung untuk mengetahui apakah ada gangguan pada irama, dan IMU sendiri itu berguna untuk mendeteksi perubahan gerakan tubuh yang bisa mengindikasikan kelemahan akibat gangguan jantung ataupun stroke. Dengan data-data dari sensor ini, program akan memproses informasi dan memberikan hasil berupa indikator kesehatan untuk membantu dalam pemantauan kondisi pasien secara real time. Halo semua, perkenalkan nama saya Melodia Sembiring dengan NRP 20422411034. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang karakteristik sensor yang sedang kami gunakan. Yang pertama itu ada sensor PCG atau fonokardiogram. Frekuensi yang digunakan oleh sensor ini berkisar sekitar 20-200 Hz. Sedangkan sensitivitas dari sensor ini adalah sekitar 85-90% dalam mendeteksi kelainan suara jantung. Potensi kesalahan dari sensor ini bisa dipengaruhi oleh kebisingan lingkungan. Sensor kedua yang kami gunakan adalah ECG atau elektrokardiogram. Akurasi deteksi aritma dari sensor ini sekitar 95%. Respon waktu yang diperlukan untuk mendeteksi sensor ini adalah real time atau kurang dari 1 detik. Potensi kesalahan dari sensor ini bisa terjadi jika elektroda tidak terpasang dengan baik. Sensor ketiga yang kami gunakan adalah IMU atau Inertial Measurement Unit. Akurasi deteksi perubahan gerakannya sekitar 92%. Respon waktu sekitar 0,5-1 detik. Potensi kesalahan dari sensor ini bisa disebabkan oleh bisa salah menginterpretasikan gerakan tubuh jika terdapat getaran atau aktivitas fisik yang tidak relevan. Sekian dari saya, terima kasih. Putranada dengan NRP 20422411031. Di sini saya akan menjelaskan kalibrasi sensor PCG dan ECG. Agar sensor mendapatkan hasil yang akurat, diperlukan kalibrasi yang lebih lanjut, yaitu kalibrasi ECG elektrokardiogram, yaitu memastikan elektroda menempel dengan baik di kulit yang bersih dan gunakan gel konduktif jika perlu. Yang kedua, baseline calibration, yaitu rekam sinyal saat pasien istirahat untuk mendapatkan nilai normal untuk mengurangi noise. Yang kedua yaitu kalibrasi IMU atau International Measurement Unit, yaitu ada 3, yaitu zero offset calibration, yaitu memastikan sensor tidak memiliki bias saat diam dengan mencatat dan mengoreksi nilai awal. Yang kedua yaitu uji gerakan referensi, membandingkan hasil sensor dengan hasil referensi untuk menyesuaikan sensitivitas. Yang ketiga yaitu uji dengan gerakan referensi, yaitu untuk menyesuaikan sensitivitas sensor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Tiflan Satoroy dengan NRP 20422411004. Di sini saya akan menjelaskan tentang akurasi pada tugas kali ini. Deteksi sehat yaitu hijau, akurasinya 90-95%. Deteksi tidak sehat mengeluarkan lampu kuning dengan akurasi 85-90%. Deteksi parah mengeluarkan lampu merah dengan akurasi 95% hingga 98% karena melibatkan lebih dari satu sensor untuk validasi. Dengan tingkat akurasi yang tinggi, program ini dapat digunakan untuk pemantauan kesehatan jantung secara real time sehingga dapat mengurangi risiko serangan jantung dan stroke dengan tindakan pencegahan yang lebih cepat. Perkenalkan, saya Anissa Julfasana dengan NRP 20422411044. Di sini saya akan menjelaskan tentang input data dari sensor. Jadi di sini pengguna diminta untuk memasukkan pakai sensor yang mewakili data dari PCG, ECG, dan IMU.
S1 PCG, di mana 6 normal dan 1 anomali dan suara itu. S2 atau PCG, di mana 6 normal dan 1 ada gangguan irama jantung. S3 IMU, di mana 6 normal dan 1 ada gangguan yang mencurigakan. S4 yaitu faktor tambahan seperti tekanan darah, di mana 0 normal dan 1 tidak stabil. Kemudian ada suhu tubuh, di mana 0 normal dan 1 tinggi. ST itu status kesehatan berdasarkan sesak lain, hanya 1 normal dari 2 perlu diperhatikan. Kemudian 30. Kemudian setelah memasukkan data, program akan menanyakan apakah pengguna ingin melakukan pemeriksaan atau ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Firmansyah. Saya di sini akan menjelaskan tentang proses dari program kami. Untuk yang pertama adalah program kami menggunakan sensor PCG, di mana nilai sensor itu bernilai S1, S2 dan juga S3. Di sini jikalau fungsi S1 dan S2 itu sama dengan S2 dan S4 itu 0, maka lampu tersebut akan merah dan kondisinya parah. Jika yang kondisi kedua yaitu S3 0, S4 0, itu lampunya akan hijau dan kondisinya akan sehat. Selanjutnya kondisi yang ketiga yaitu S31, S41 itu kondisinya adalah tidak sehat atau warning. Untuk jikalau tidak ada input, maka nilainya tidak sesuai. Untuk selanjutnya sensor dari IMU di sini kita sensornya jikalau suhunya 1 atau suhu tinggi itu maka akan bertanda merah. Untuk logika kedua, jika suhunya 0, else if-nya 0, itu akan hijau. Dan juga di sini inputannya juga dari user. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Evan Javier Firdausi Malik, NRP 2042241010. Saya akan menjelaskan tentang output dari sistem deteksi kondisi jantung ini. Jadi berdasarkan hasil bacaan dari sensor, sistem akan memberikan indikator visual yang menunjukkan kondisi pasien, yaitu lampu hijau yang berarti sehat atau jantung berfungsi dengan baik dan tidak ada tanda bahaya. Lampu kuning berarti tidak sehat, terdapat gejala yang perlu diperhatikan tetapi belum dalam tahap darurat. Yang terakhir lampu merah yang berarti parah, tanda bahaya serius, kemungkinan serangan jantung atau stroke dan butuh tindakan segera. Terima kasih.